Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 9 sampai dengan 20. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati anak-anak. Tampak pada gambar di sini, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Perlu anak-anak ketahui bahwa cicak bisa merayap di dinding karena pada telapak kakinya terdapat perekat. Selanjutnya kita amati pada ikan anak-anak. Di sini ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Dan di gambar ketiga ada Udin dan teman-teman yang sedang bergerak dengan cara berjalan. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh jawabannya anak-anak. Tumbuhan bergerak. Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif karena tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Contoh gerak pada tumbuhan yaitu yang pertama, gerak bunga yang kuncup kemudian mekar. Yang kedua, gerak bunga matahari yang mengikuti arah cahaya matahari. Dan yang ketiga, gerak pada daun tumbuhan putri malu yang mengatup saat disentuh. Baik, kita amati gambar yang pertama anak-anak. Tampak pada gambar di sini ada bunga mawar yang di sini ada yang kuncup, ada yang mekar. Saat kuncup kemudian mekar, ini menunjukkan bahwa tumbuhan bergerak. Ke gambar yang kedua, di sini ada gambar bunga matahari. Perlu anak-anak ketahui bahwa arah bunga matahari ini sesuai atau mengikuti arah cahaya matahari. Jadi kalau pagi hari bunga matahari menghadap ke timur, kalau sore hari menghadap ke arah barat. Lanjut ke gambar ketiga, tampak di sini ada tumbuhan putri malu. Daunnya kalau kita sentuh dia akan mengatup. Bergerak ini artinya tumbuhan putri malu bergerak. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Tampak pada gambar di sini ada lipatan-lipatan insang anak-anak. Lipatan-lipatan pada insang disebut dengan labirin. Ini adalah alat pernapasan pada ikan. Sedangkan alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Baik, di sini Ibu membahas anak-anak. Alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata dan lentisel. Stomata atau mulut daun adalah pori-pori kecil di permukaan daun. Sedangkan lentisel adalah pori-pori pada bagian batang tumbuhan dewasa. Perlu anak-anak ketahui bahwa makhluk hidup bernapas menghirup gas oksigen dan melepaskan gas karbon dioksida. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Baik, Ibu bahas. Alat pernapasan pada hewan selain insang adalah paru-paru, trakea, dan kulit. Hewan menyusui seperti sapi, kelinci, dan harimau bernapas dengan paru-paru. Ayam dan burung bernapas dengan paru-paru. Buaya dan kadal bernapas dengan paru-paru. Paus dan lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Karena paus dan lumba-lumba ini adalah mamalia laut anak-anak.
Selanjutnya, serangga seperti kupu-kupu dan belalang bernapas dengan trakea. Berudu atau kecepong bernapas dengan insang. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya, dan katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya, sedangkan berkembang artinya perubahan menuju ke arah kedewasaan. Tampak pada gambar di sini ada contohnya manusia, anak-anak. Manusia tumbuh dan berkembang dari bayi, selanjutnya balita, dari bayi belum bisa berjalan, selanjutnya saat balita sudah bisa berjalan, selanjutnya anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya di sini ada ayam. Ayam termasuk makhluk hidup, sehingga ayam juga tumbuh dan berkembang. Di sini setelah ayam menetas, telur ayam menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam muda, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Ukuran tubuh dan berat pada ayam dari kecil hingga besar semakin bertambah. Tingginya juga bertambah, anak-anak. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Iya, tinggi badanku bertambah. Aku lebih tinggi dibandingkan saat aku masih di kelas 1. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh, anak-anak. Aku pernah mengamati pertumbuhan pada hewan kucing. Pada saat baru lahir, tubuhnya kecil dan rambutnya halus. Anak kucing itu tumbuh menjadi kucing muda. Badannya bertambah besar dan tinggi. Berat badannya juga bertambah. Rambutnya agak panjang. Dari kucing muda, kucing itu tumbuh menjadi kucing dewasa yang bertambah tinggi, berat, dan besar. Tampak pada gambar di sini, ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada kucing. Dimulai dari anak kucing, kucing muda, selanjutnya kucing dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Perlu anak-anak ketahui bahwa berkembang biak artinya menghasilkan keturunan yang sejenis dengan induknya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kita amati pada gambar di sini. Ada tanaman kacang, di sini tanaman kacang. Kacang berkembang biak dengan biji, anak-anak. Biji kacang nanti tumbuh menjadi kecambah, tambah besar, nanti menjadi tumbuhan kacang yang dewasa. Tumbuhan kacang yang dewasa menghasilkan biji, kalau ditanam nanti juga bisa menjadi tanaman kacang yang baru. Itu artinya berkembang biak. Selanjutnya di gambar kedua ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam setelah dierami selama 21 hari akan menetas dierami oleh induknya, anak-anak, akan menetas menjadi anak ayam, selanjutnya menjadi ayam muda, ayam dewasa. Demikian juga dengan manusia, anak-anak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Tentu anak-anak sudah tahu, setelah dikandung selama 9 bulan 10 hari oleh ibu, maka ibu akan melahirkan seorang anak setelah mengandung 9 bulan 10 hari. Ayo berdiskusi, anak-anak. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja, nanti anak-anak bisa mengisi nama hewan sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Nama makhluk hidup, misalnya ini jerapah, cara berkembang biak dengan cara melahirkan, anak-anak. Ini, karena jerapah termasuk hewan menyusui. Komodo berkembang biak dengan cara bertelur. Lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan. Burung berkembang biak dengan cara bertelur.
Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, ikan mas berkembang biak dengan cara bertelur, dan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tampak pada gambar di sini ada seorang anak yang menyiram bunga. Ini artinya tumbuhan memerlukan air. Selain tumbuhan memerlukan air, tumbuhan juga memerlukan makanan. Zat hara yang ada di dalam tanah diserap oleh akar dan juga dengan air dan cahaya matahari di sini digunakan untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tampak pada gambar di sini, kuda memerlukan makanan. Makanannya berupa rumput dan juga perlu minum air. Manusia juga memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan makanan yang bergizi seimbang dan juga perlu minum air karena sebagian besar tubuh manusia tersusun atas air. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan memerlukan makanan. Apakah makanan untuk tumbuhan? Tumbuhan memerlukan zat hara dari dalam tanah untuk melakukan fotosintesis. Maksudnya zat hara dari dalam tanah ini nanti akan dibutuhkan untuk proses pembuatan makanan melalui proses fotosintesis. Ibu memberi penjelasan tentang fotosintesis anak-anak. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk. Jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Tampak pada gambar yang pertama, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat kita akan menutup mata. Ini artinya kita peka terhadap rangsang cahaya. Selanjutnya, hewan kaki seribu akan menggulungkan tubuhnya bila disentuh. Ini hewan kaki seribu ataupun landak anak-anak, kalau disentuh dia akan segera menggulungkan tubuhnya. Ini berarti kaki seribu peka terhadap rangsang berupa sentuhan. Ibu lanjutkan anak-anak, daun putri malu akan menutup bila disentuh. Daunnya akan mengatup anak-anak bila disentuh. Ini menunjukkan bahwa daun putri malu peka terhadap rangsang yang berupa sentuhan. Selanjutnya, buah pada tumbuhan pacar Cina akan meletus jika disentuh. Di sini, ini. Buah pada tumbuhan pacar Cina yang sudah tua anak-anak, nanti kalau kita sentuh ini akan meletus. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan pacar Cina peka terhadap rangsang berupa sentuhan. Ayo menulis anak-anak. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Baik, Ibu bahas anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga dapat tumbuh dan berkembang,
Yang keempat, dapat berkembang biak. Kelima, memerlukan makanan dan air. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Ada kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Yang pertama, burung merpati berkembang biak dengan cara bertelur. Di sini ada kata berkembang biak. Jangan lupa dalam membuat kalimat, awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Yang kedua dengan kata makanan. Makanan singa dan harimau adalah daging. Yang ketiga dengan kata tumbuh. Ayam tumbuh dari anak ayam menjadi ayam muda. Kalimat keempat ada kata bernapas. Kerbau bernapas dengan paru-paru. Dan yang kelima ada kata bergerak anak-anak. Akar tumbuhan bergerak menuju sumber air. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Baik, kita amati pada gambar anak-anak. Yang pertama, pada gambar ini adalah gerakan berjalan ke samping kiri. Ini gerakan berjalan ke samping kiri. Selanjutnya ke gambar yang kedua, ini adalah gerakan berjalan ke samping kanan anak-anak. Ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Ini adalah berjalan ke depan. Dan gambar keempat, berjalan ke belakang. Ini berjalan ke belakang. Lanjut ke gambar kelima anak-anak, ini adalah gerakan berlari ke depan. Gambar keenam ada gerakan berlari ke belakang anak-anak. Dan ke gambar ketujuh di sini ada gerakan berlari ke samping kanan. Yang kedelapan di sini adalah gerakan berlari ke samping kiri. 9 ada gerakan berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Yang di sini ini berlari belok-belok. Yang sebelah kanan di sini berlari membentuk lingkaran. Lalu, cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Lalu anak-anak ketahui bahwa gerakan berjalan dan berlari ini dimulai dari garis start yang ada di sini, ini menuju garis finish. Tampak pada gambar Udin dan teman-teman melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan gembira. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, buatlah barisan di depan garis awal. Yang kedua, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Yang ketiga, berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Yang keempat, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Dan yang kelima, dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Ayo berdiskusi anak-anak. Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat? Baik, di sini Bu memberi contoh hasil diskusinya. Cara agar dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat adalah mengeluarkan tenaga penuh, serta berkonsentrasi saat berlari dan berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Tidak sombong artinya rendah hati. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati,
dan harus terus berusaha. Ayo berlatih anak-anak bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dan lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Yang pertama, merawat tanaman yang ada di sekitar rumah agar tumbuh dengan baik. Yang kedua, merawat hewan peliharaan dengan cara memberi makan dan minum secara teratur. Tentu saja juga memberi kandang dan juga merawat kandangnya anak-anak. Dan yang ketiga,